Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Miss. Baik, Bu. Miss juga harap Baik, Miss. kalian sehat terus ya. Nah, mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan memulai dulu dengan doa. Nah, yang sudah ditunjuk untuk berdoa, silahkan pimpin temannya berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Good morning, Jesus. Thank you for the new day and new blessing. I am grateful for my family, teachers, and friends. Help me to do all things loving, kind, and true. Bless our teacher with patience and guidance to make us grow. In the name of Jesus, amen. Oke, thank you Gisel. Nah, biar lebih semangat, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, Miss akan share. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, lagunya itu Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, dan untukmu Pancasila dasar negara, rakyat ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju ayo maju, maju ayo maju, ayo maju, maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, sekarang Miss akan absen. Dengarkan namanya baik-baik ya. Miss akan panggil satu persatu. Caroline. Hadir, Bu. Oke, Efrain. Present, Miss. Erin. Oh, Erin belum ada ya? Belum ada juga informasinya, nanti Miss WA Erin. Kenapa tidak hadir hari ini? Nah, Gerard. Hadir, Bu. Giselle. Present, Miss. Grace. Present, Miss. Jennifer. Hadir, Bu.
Jessica, Present, Miss. Jiro, Present, Miss. Kenzo, Present, Miss. Kevin, Present, Miss. Mesika, oh Mesika belum hadir ya. Reva, oke, Queenie, Present, Miss. Reed, Present, Miss. Jessica. Present, Miss. Oke, berarti hari ini ada 2 temannya yang tidak hadir ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, biar tambah semangat, masih ingat yel-yelnya Miss kemarin? Yel-yel mana semangatmu? Nah, kalian jawab apa? Ayo, ada yang lupa ya? Oke, Miss ajari kembali ya. Mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Oke, kita ulang ya. Oke, Miss ulangi. Mana semangatmu? Semuanya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini Miss mau tanya dulu deh sebelum kita lanjut. Nah, siapa yang pernah liburan bersama keluarga? Gisel, Miss. Gisel, kalau Gisel pernah liburan, liburannya kemana Gisel? Singapura, Bali, Jakarta, Malaysia. Oh, ke Singapura, ke Bali. Nah, di Bali itu ada suku apa saja yang Gisel lihat? Atau Suku yang budayanya ada di seperti Bali. apa? Suku yang ada di Bali ada Bali. Oh, suku yang ada di Bali, AS, ya Bali ya. Nah, kalau tadi Kenzo raise hand, Kenzo, liburannya kemana Kenzo? Nggak ada sih. Hah? Pernah tidak liburan sekitar Sulawesi? Kan corona tuh. Oh, corona, iya betul ya, corona jadi tidak pergi liburan dulu. Kalau Gerard, liburan kemana Gerard? Saya liburannya dulu itu pergi ke Toraja dengan Pak Loko. Wah, ke Toraja ya. Nah, kalau di Toraja ada suku apa Gerard? Ya suku Toraja, suku Toraja. Oh iya, ada suku Toraja ya kalau di Toraja. Nah, itu ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini ya. Nah, selanjutnya Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, bisa lihat tidak? Ini yang Miss share. Ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca teks bacaan suku Minang, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dari teks tulis dengan benar. Nah, selanjutnya kalian mampu mengkomunikasikan secara tertulis informasi apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan yang kalian akan baca nantinya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui video pembelajaran kalian mampu mengidentifikasi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, kalian akan membuat tabel dan mengisi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, ya. Oke. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita masuk pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini ada 2, ya. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Kita akan menentukan atau mengidentifikasi gagasan pokok. Yang kedua yaitu belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita akan lanjut. Nah, di sini Miss punya 2 gambar, ya. Gambar pertama ada gambar rumah adat apa ini? Rumah gadang.
Ya, Gadang. rumah gadang. Kalau rumah gadang dia berasal dari mana? Suku Minang. Provinsi Sumatera Barat. Iya, dari suku Minang. Kalau Barat. gambar yang kedua dari mana ini? Selaso jatuh kembar. Selaso jatuh. Kembar. Selaso Iya. kembar. Kalau ini dari suku mana? Ayo, atau dari provinsi mana? Melayu. Suku Riau. Melayu. Suku Melayu. Iya, dari provinsi Riau ya. Nah, ya betul sekali. Nah, kalau kita mengetahui rumah adatnya, pasti kita juga akan mengetahui suku ya, suku adat yang ada di provinsi-provinsi. Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama nantinya. Misalnya kalau rumah gadang ini dari suku apa atau dari provinsi apa ya. Nah, di sini Miss punya teks bacaan. Nah, ada yang bisa bantu Miss untuk membaca teks bacaannya? Gisel, Miss. Gisel, yang lain ada tidak? Saya Miss. Oke, Ritz dulu deh. Kan Gisel pernah ya. Ritz. Oke, Gisel. Oke, Ritz Iya, deh yang Miss. baca Suku Minang. sekarang. Suku Minang. Silakan, Ritz. Suku Minang. Lanjut. Suku Minang. Ya, baca selanjutnya, Ritz. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagojong. Bagojong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Lanjut. Di bawahnya. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Wah, itu tadi tentang suku Minang ya. Nah, dari teks bacaan ini kita akan mengidentifikasi gagasan utama atau gagasan pokok pada teks bacaan. Jadi ada 5 paragraf ya. Ada 5 paragraf berarti ada 5 gagasan pokok. Nah, apa itu gagasan pokok? Siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok. Ide pokok. Ya, gagasan pokok merupakan ya, Gisel, apa? Gagasan pokok yang pertama merupakan suatu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Oke. Nah, ternyata gagasan pokok itu merupakan inti dari paragraf. Ya, nah, kan Miss tadi sudah bagikan LKPD. LKPD-nya kalian mengerjakan kegiatan 1, yaitu menentukan atau mengidentifikasi gagasan pokok pada teks. Nah,
Ciri-ciri gagasan pokok yang pertama itu berupa satu kalimat lengkap dan utuh berdiri sendiri. Kemudian mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Selanjutnya mengandung topik permasalahan. Dan yang terakhir yaitu dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Oke, betul sekali gitu. Nah, sekarang kalian akan menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Jadi ada 5 gagasan pokok yang kalian harus tentukan ya, atau kalian identifikasi. Nah, itu bisa kalian kerja di buku LKPD kalian. Oke, silakan Miss tunggu ya. Silakan menentukan gagasan pokoknya. Iya, Miss. Jessica raise hand ya? Atau itu raise hand? Izin ke toilet, Miss. Oh iya, boleh Jessica silakan. Nah, Miss kembali ya ke teks bacaan. Kalian bisa lihat di buku LKPD, kalian juga bisa lihat di teks ini. Sudah, Miss. Wait ya, tunggu temannya yang. Sudah, Miss. Ya, Miss. Ya, tunggu ya. I'm done. Oke, tunggu ya. Tunggu sebentar. It's down. Done. Oke, finish. Finish, Bu. Iya, Miss. Finish Yes. ya. Nah, sekarang siapa yang mau bacakan paragraf pertama? Apa gagasan pokoknya? Miss. Gisel, Miss. Gisel? Iya, Oke, Miss. Gisel dulu paragraf pertama. Gisel, apa gagasan pokoknya Gisel paragraf pertama? Gagasan utama pada paragraf 1, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Oke, ada yang lain beda dari jawabannya Gisel? Saya. Ada? Kalau tidak ada, kita pindah ke paragraf kedua. Ada? Fine, Miss. Paragraf 2. Oke, paragraf 2 Efrain. Efrain, dia sudah bersuara. Suku Minang mempunyai rumah adat yang disebut rumah gadang. Ya, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Ada lagi yang beda dari jawabannya Efrain tentang gagasan pokok di paragraf kedua? Gisel, Miss. Gisel apa Gisel? Gisel sama, Miss. Gisel sama ya? Oke. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga, siapa yang mau bacakan? Saya, Miss. Saya. Oke, Saya, Riz. Miss. Saya. Saya. Riz. Miss. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Ada yang berbeda dari Riz? Jawabannya Riz? Semua hampir sama ya jawabannya? Gisel sama, Miss. Oh, Gisel juga sama. Gerard sama tidak? Sama. Oke, nah selanjutnya di paragraf keempat. Ada yang mau jawab paragraf keempat? Kento duluan. Kento silakan Kento.
Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari persembahan dan tari piring. Oh ya, ternyata suku bangsa itu membahas tentang asalnya, kemudian rumah adatnya, selanjutnya ada musik tradisionalnya, dan paragraf yang keempat dia membahas tentang tari tradisional ya dari suku Minang. Nah, selanjutnya di paragraf terakhir, tadi Jiro mau bacakan. Nah, sekarang gilirannya Jiro. Apa Jiro? Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Oh ya, ada lagi yang jawaban yang berbeda dari Jiro? Itu sama, Miss. Itu sama. Yang lain, ayo. Revan sama tidak? Sama, Miss. Sama ya, sama semua ya jawabannya. Ya, jadi suku Minang itu di paragraf kelima sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Jadi dari suku Minang kita mengetahui bersama tentang suku Minang itu berasal dari provinsi mana, kemudian rumah adatnya apa, alat musiknya juga, selanjutnya ada tarian daerahnya, dan yang terakhir yaitu makanan khasnya. Itu merupakan budaya yang ada di suku Minang. Oke. Nah, dari teks bacaan ini juga kalian sudah menentukan identifikasi, gagasan pokok atau gagasan utama. Selanjutnya kalian akan menuliskan dan mengkomunikasikan informasi apa yang kalian dapat di teks bacaan ini. Ya, oke. Jadi selanjutnya kalian menuliskan apa sih informasi terbaru yang kalian dapat dari teks bacaan tentang suku Minang. Nah, itu bisa kalian tulis 2 informasi atau 3 informasi ya. Boleh dikerja dari sekarang. Itu ada di LKPD-nya juga ya. Jadi kerjakan di LKPD-nya. Dan kalian akan mengkomunikasikan. Kalau sudah selesai, boleh angkat tangannya. Wah, Gerard sudah ya? Tunggu temannya yang lain ya, Gerard. Saya mau tanya, ini bisa di satu informasi? Satu atau informasi dua? boleh. Ya, boleh. Pokoknya informasi apa saja yang kalian dapatkan ya. Selesai, Miss. Iya, tunggu ya. Tunggu Jessica. Gisa dan Miss. Gisa dan Miss. Nah, Gisel juga sudah selesai ya. Tunggu ya. Iya, Miss. Tunggu sebentar. Temannya yang lain masih menunggu. Sudah, Miss. Wah, Rich juga sudah selesai. Sudah banyak ya yang selesai. Efrain sudah, Miss. Efrain juga sudah selesai ya. Iya, Miss. Oke, nah siapa yang mau pertama deh mengkomunikasikan hasil informasi yang dia dapatkan dari teks bacaan? Efrain, boleh Efrain. Apa informasi yang Efrain dapatkan? Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang. Saya lagi, Miss. Wah, iya. Gerard, informasi apa yang Gerard dapatkan? Suku Minang mempunyai makanan khas berupa rendang yang terkenal sampai mancanegara. Wah, ternyata dari suku Minang makanan khasnya itu terkenal sampai mancanegara ya, Gerard. Nah, ada lagi yang lain? Informasi yang lain selain yang sudah dibacakan semuanya, Jessica. Rumah adat suku Minang disebut rumah gadang. Ya, rumah adat dari suku Minang itu disebut dengan rumah gadang.
Terus Jiro yang lain? Miss. Jiro. Jiro, silakan Jiro. Alat musik dari suku Minang disebut talempong. Alat musik dari suku Minang disebut talempong. Ada yang berbeda dari teman-temannya? Atau ada yang mau menanggapi hasil informasi yang dituliskan oleh temannya? Ada tidak? Tidak ada ya. Berarti hampir semua sama informasi yang kalian dapatkan dari teks bacaan. Oke, nah selanjutnya Miss punya video ya tentang suku-suku adat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah, ayo apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok atau sekumpulan yang berbeda suatu sistem sesuatu sistem bersama sehingga memutuskan keputusan bersama meskipun berbeda garis keturunan adat, agama, bahasa, ideologi, sebagainya. bahasa dan Iya, sekelompok atau sekumpulan manusia yang bersosial dalam satu sistem sehingga melahirkan keputusan bersama. Ya, meskipun mereka berbeda garis keturunan, adat, agama, ideologi, bahasa, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini Miss punya video tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Silakan simak baik-baik.
Miss, mute-nya. Miss, jangan di-mute. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama menyaksikan video tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Dengarkan namanya baik-baik. Ya, nanti kalian akan masuk di breakout room sesuai dengan kelompoknya Miss, masing-masing. izin ke toilet. Boleh, Rit, izin ke toilet, silakan. Nah, oke, Miss lanjut ya. Nah, kelompok yang pertama ada Giselle, Kevin, Jessica, dan Kenzo. Kelompok pertama ada Giselle, Kevin, Jessica, dan Kenzo. Kelompok yang kedua ada Gerard, Harley, Messika, dan Queenie. Miss ulangi, kelompok kedua ada Gerard, Harley, Messika, dan Queenie. Kelompok yang ketiga ada Rich, Jessica, Caroline, dan Grace. Yang keempat ada Jiro, Queenie, Revan, dan Jennifer. Ya, Miss ulangi, kelompok pertama ada Giselle, Kevin, Jessica, dan Kenzo. Kelompok kedua Gerard, Harley, Messika, dan Queenie. Kelompok ketiga ada Rich, Jessica, Caroline, dan Grace. Kelompok yang terakhir yaitu Jiro, Queenie, Revan, dan Jennifer. Oke, silakan masuk di breakout room-nya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Pilih breakout room. Miss. Nanti Miss bantu yang tidak bisa masuk breakout room. Baik, Miss. Oke. Giselle masuk di kelompok 1 ya, Giselle? Miss. Jennifer Miss. di kelompok 4. Rich kelompok 3. Rich tadi kelompok berapa? Efrain Miss, kelompok... Oh, Efrain bisa masuk kelompok 3. Efrain. Oke, Miss. Efrain kelompok 3. Dulu kelompok 3. Nah, Miss akan ke kelompok 1 dulu ya. Nah, tugasmu yaitu mengerjakan LKPD ya, mengerjakan LKPD. Miss akan share, ini tugasnya sekarang. Bisa dilihat menuliskan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, diisi tabelnya di sini. Oke, kemudian nama suku bangsanya dan asal daerahnya sesuai dengan video suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, bisa dipaham? Nanti kalian menyajikan hasil diskusi kalian dengan teman-teman kelompok kalian. Oke? Baik, Miss. Oke. Oke, jadi ini tugasnya ya. Hasil identifikasimu tulislah pada tabel berikut. Nama suku bangsanya dan asal daerahnya. Oke, bisa dipaham ya? Miss akan join di breakout room selanjutnya. Baik, Miss. Halo, Rich. Masuk kelompok 3, Rich. Ya, tadi Rich ke toilet ya. Masuk ke kelompok 3 ya, Rich. Kelompok 2. Kelompok 2. Tugasmu yaitu Miss akan share. Ini mengerjakan ini ya, menuliskan nama suku bangsa kemudian asal daerahnya. Ya? Oke, paham? Gerard, paham Gerard? Paham, Miss. Iya, Miss. Ya, ini Ya, tugasnya. itu yang gimana yang lainnya? Kenapa cuma berdua? Saya Ya, yang nanti Messika. Miss lihat di main room, baru Miss persilakan masuk di breakout room, biar kalian bisa kerja kelompok sama-sama ya. Miss akan stop share dulu. Oke, ini masuk kelompok 4, nanti ya disampaikan. Halo kelompok 3.
Kelompok 3 itu tugasmu yaitu mengidentifikasi nama suku bangsa yang ada di Indonesia, kemudian tuliskan asal daerahnya sesuai dengan video pembelajaran yang kalian sudah simak tadi bersama-sama ya. Oke, jadi kalian tuliskan nama-nama suku bangsanya, kemudian asal daerahnya dari mana ya. Nah, kalau sudah selesai, boleh keluar dari breakout room, kita ketemu di main room ya. Dan kemudian kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian, teman kalian dari kelompok lain akan menanggapi. Selanjutnya, kalian bisa menanggapi juga hasil diskusi dari kelompok lain ya. Oke, paham ya di sini tugasnya? Paham, Miss. Miss akan stop share. Miss akan ke Queenie harusnya di kelompok 2 nah, Queenie ya. Queenie boleh pindah ke kelompok 2 sayang. Queenie. Oke, thank you Queenie. Nah, kelompok 4 hari ini tugasmu, kalian akan mendiskusikan bersama teman kelompoknya. Ya, Miss ulangi tugas kalian yaitu mendiskusikan bersama teman kelompok kalian, yaitu mengidentifikasi hasil nama suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, kemudian kalian tuliskan asal daerahnya ya. Jadi sesuai dengan video yang kalian sudah simak tadi. Nah, nanti kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok. Selanjutnya, teman kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusinya. Oke, Revan, Jiro, Jennifer, on kamera. Oke, thank you. Tulis ya. Kalian berdiskusi, kalian bisa dapatkan itu informasi dari internet, dari video pembelajaran yang kalian simak tadi, kemudian bisa juga ditemukan di Atlas ya. Oke. Nah, di Atlas itu ada di halaman-halaman belakang. Kelompok 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai, boleh tinggalkan breakout room ke main room. Kita ketemu di sana ya. Oke. Ya, Miss, sudah. Oke, bisa tinggalkan, jangan leave ya, tapi leave dari breakout room saja. Nanti ketemunya di main room. Dua, boleh kalau sudah selesai, kita ketemu di main room ya. Oke? Oke, Miss. Oke. Oke, kelompok 3 boleh tinggalkan breakout room. Kita ketemu di main room untuk membahas hasil diskusi kalian ya. Oke, Miss. Oke. Leave. Ada lagi ya kelompok terakhir? Tunggu ya, Miss sampaikan di kelompok terakhir. Halo kelompok 4, sekarang silakan tinggalkan breakout room-nya, kita ke main room, kita ketemu di sana, dan kita akan membahas tentang hasil diskusi kalian ya. Jadi Revan, Jiro, dan Jennifer boleh tinggalkan breakout room-nya ya. Jangan leave dari Zoom, tapi tinggalkan breakout room saja, kita ketemu di main room.
Oke, nah kelompok 1 semuanya sudah ada di sini ya. Kelompok 1 siapa yang bisa membacakan hasilnya, hasil diskusinya? Nah, Gisel, mewakili teman kelompoknya. Suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, Semeyuleyu berasal dari daerah Nagroi, Aceh, Darussalam. Suku bangsa Batak, Nias, Melayu dari daerah Sumatera Utara. Suku bangsa Minangkabau, Mentawai berasal dari daerah Sumatera Barat. Suku bangsa Melayu, Sakai berasal dari daerah Jambi. Suku bangsa Palembang, Melayu, Kubu berasal dari daerah Sumatera Selatan. Suku bangsa Oke, lanjut. Satu lagi. suku bangsa Melayu, Rejang, Enggano berasal dari daerah Bengkulu. Oke, nah itu ada beberapa suku bangsa dari kelompok 1. Nah, ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1 hasil diskusinya? Kelompok yang lain bisa menanggapi? Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Kelompok lain, ada yang mau menambahkan? Kelompok 2, siapa yang mewakili teman-temannya kelompok 2 untuk menambahkan? Kelompok 2, Gerard? Sebagai suku kelompok? Oke, Gerard, boleh bacakan. Jambi, nama daerah Jambi, suku bangsa Melayu, Kubu dengan Kerinci. Ya, next. Nama daerah Sumatera Selatan, suku bangsa Palembang, Melayu dengan Kubu. Nama daerah Bengkulu, Bengkulu, suku bangsa Melayu, Rejang, Enggano. Nama daerah Lampung, suku bangsa Lampung, Jawa, dan Melayu. Nama daerah DKI Jakarta, suku bangsa Sunda, dan Betawi. Nama daerah Jawa Barat, suku bangsa Sunda dan Baduy. Itu. Oke. Nah, dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Kalau kelompok 3 ya. Hasil Saya. Oke, Rich. Kelompok 3, silakan Rich. Rich, tadi raise hand. Nama daerah Jawa Tengah, suku bangsa Jawa. Nama daerah Jawa Timur, suku bangsa Jawa Madura Tengger. Nama daerah Dairis Yogyakarta, suku bangsa Jawa. Nama daerah Bali Madura, suku bangsa Bali Madura. Nama daerah Nusa Tenggara Barat, suku bangsa Bali, Sasak, Sumbawa, dan Bima. Nama daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, suku bangsa Alor, Solor, Roti, Sawu, Sumbawa, Flores. Oke. Nah, selanjutnya ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Atau ada yang berbeda? Nah, kalau dari kelompok 4 seperti apa? Siapa yang bisa mewakili teman-temannya dari kelompok 4?
Ayo. Jiro, Miss. Oke, Jiro. Silakan, Jiro. Nama daerah Kalimantan Barat, suku bangsanya Melayu, Dayak, sama Kayan. Nama daerah Nusa Tenggara Timur, suku bangsa Alor, Solo, Roti, Sawo, Sumbawa, sama Flores. Nama daerah Yogyakarta, suku bangsa Jawa. Nama daerah Sumatera Barat, suku bangsa Minangkabau dan Mentawai. Nama daerah Riau, suku bangsa Melayu dan Sakai. Nama daerah Nanggore Aceh Darussalam, suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, dan Siniuleo. Oke, thank you Jiro. Thank you buat semua kelompok yang sudah menyajikan hasil diskusinya. Nah, itu tadi beberapa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dari tugas-tugas kalian mulai dari menentukan gagasan pokok, ya, kemudian menuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan. Nah, itu kalian foto, kemudian kirim di GCR, misalkan periksa ya, hasil diskusi kalian juga kirim di GCR ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan evaluasi yang Miss sudah bagikan. Ya, yang Miss sudah bagikan di WA dan GCR kalian. Jadi boleh silakan dikerjakan evaluasinya itu dalam bentuk Google Form ya. Jadi boleh kerjakan. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya. Pilih kelas 4 Edison. Selanjutnya boleh kirim, jangan lupa klik kirim kalau tugasnya atau evaluasinya sudah selesai. Kasih kesempatan ya. Iya, Miss. Oke, boleh dikerja dari sekarang. Kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Bisa dan Miss. Gisel down, yang lain? Sama. Gerard sudah? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Yang lain? Sudah, Miss. Rit sudah? Sudah, Miss. Oke, sudah semua ya. Nah, jangan lupa untuk klik kirim ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas evaluasi kalian. Oke, berikutnya. Nah, dengan selesainya mengerjakan evaluasi yang tadi ini sudah bagikan, berarti pelajaran kita juga hari ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Ayo kita belajar apa hari ini? Gagasan pokok bangsa. Tentang gagasan pokok. Kemudian ada apa lagi? Suku bangsa. Suku Bangsa. bangsa. Ada lagi? Ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok. Ya, betul ya. Jadi kita hari ini belajar tentang Gagasan gagasan pokok. pokok. Kenapa? Kesimpulan hari ini adalah gagasan pokok, suku-suku bangsa, dan ciri-ciri gagasan pokok. Iya, hari ini kita belajar tentang gagasan pokok, suku-suku bangsa, dan ciri-ciri gagasan pokok. Nah, selanjutnya menutup pelajaran kita hari ini, ayo siapa yang gilirannya berdoa? Saya, Bu. Namun sebelum berdoa, Miss ingatkan kembali tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti biasa.
menjaga jarak minimal 2 meter, rajin mencuci tangan, dan selanjutnya rajin memakai masker. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, menutup pelajaran hari ini siapa yang bisa pimpin temannya berdoa? Gilirannya siapa? Saya. Oh, Saya. Gerard ya, gilirannya Ya. Gerard. Boleh, silakan Gerard. Stop share dulu. Tuhan, terima kasih kita telah selesai belajar di kelas 4 Edison. Tuhan, berkatilah kami yang akan melakukan kegiatan yang lainnya. Tuhan, berkatilah Ibu Ira agar bisa mengajar kami setiap saat. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you semuanya. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.